Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Lucia Siboro dengan NIM A1C1199098 dari kelas reguler A 2019. Pada video kali ini yaitu mengenai materi faktor penentu sintesis aspirin. Nah, materi ini saya angkat dari permasalahan atau pertanyaan, yaitu jelaskan berbagai faktor penentu keberhasilan dalam sintesis aspirin yang pernah Anda pelajari. Berdasarkan materi yang telah saya pelajari mengenai sintesis aspirin ini, maka faktor penentu keberhasilan dalam sintesis aspirin ini yang pertama itu adalah faktor bahan baku. Nah, jadi dalam melakukan sintesis aspirin, kita harus bisa atau harus mengerti dulu bahan baku apa yang sangat cocok digunakan dalam melakukan sintesis aspirin ini. Jadi, bahan baku yang tepat itu atau yang cocok itu adalah anhidrida asam atau yang dikenal dengan anhida asetat. Nah, di mana anhidrida asam ini dibuat melalui reaksi asam asetat dengan ketena. Nah, teman-teman tahu bahwa ketena itu sangat reaktif dan penting. Selain itu, mengapa harus menggunakan bahan baku anhidrida asam, yaitu asam dikarboksilat? Mengapa tidak asam monokarboksilat seperti itu? Karena asam dikarboksilat ini mudah sekali diubah menjadi anhidrida yang cukup, yaitu dengan pemanasan yang sederhana saja, maka akan mudah terbentuk gitu. Misalnya pembuatan anhidrida suksinat dan anhidrida petalat. Nah, selain itu reaksinya juga lebih pelan dibandingkan klorida asam yang menghasilkan asam karboksilat. Dan senyawa dan anhidrida asetat ini juga mengandung gugus asetil. Nah, mengapa? Karena dia itu mudah menguap. Selain itu dia juga harganya itu terjangkau. Nah, cara pengendaliannya juga mudah, seperti itu. Jadi bahan baku yang paling tepat atau cocok digunakan dalam sintesis aspirin ini ya anhidrida asetat. Nah, jadi mengapa saya bilang anhidrat asetat? Karena asam salisilat ini dengan anhidrat asetat ini dia itu direaksikan dalam suasana asam atau H2SO4. Nah, digunakannya atau fungsi dari anhidrat asetat ini yaitu untuk mencegah adanya air. Nah, jadi bila terdapat air, kristal aspirin itu akan terurai kembali menjadi asam salisilat. Nah, jadi inilah peran dari anhidrat asetat itu digunakan penggunaan bahan bakunya, yaitu untuk mencegah terjadinya atau adanya air. Selain itu, fungsi dari penggunaan asam sulfat pekat itu yaitu sebagai katalisator. Nah, katalisator yang mempercepat terjadinya reaksi. Seperti itu. Nah, faktor yang kedua di dalam menentukan keberhasilan sintesis aspirin yaitu faktor suhu. Nah, suhu di sini sangat diperlukan. Mengapa? Karena asam salisilat yang tadi dengan anhidrat asetat yang direaksikan dalam suasana asam tadi itu akan dibantu dengan pemanasan dan pendinginan. Tujuannya untuk pembentukan aspirin yang berlangsung baik. Jadi
dilakukan pemanasan bertujuan untuk menaikkan kelarutan asam salisilat yang telah terbentuk sehingga dia itu dapat bereaksi sempurna. Setelah dilakukan suhu pemanasan, maka larutan tersebut akan mengalami fase yaitu didiamkan pada suhu kamar. Nah, didiamkan pada suhu kamar ini hanya beberapa menit saja. Beberapa menit saja. Nah, mengapa didiamkan pada suhu kamar? Ini bertujuan agar pada saat melakukan percobaan sintesis aspirin itu Erlenmeyernya itu tidak retak atau tidak pecah. Nanti kalau retak atau pecah kan jadi gagal gitu, hasilnya nggak terlihat gitu. Nah, selain itu setelah dia itu setelah selesai didiamkan dalam suhu kamar, maka suhu kamar itu juga berfungsi di dalam atau bertujuan di dalam mempercepat proses kristalisasi pada aspirin, sehingga terbentuklah kristal aspirin yang dilakukan dengan penyaringan. Nah, penyaringan maksudnya itu kita itu harus memisahkan benda-benda padat dari larutan dan mengumpulkan zat padat dari larutannya agar terbentuk atau kita peroleh rendemen aspirin yang akan kita dapatkan. Terus faktor yang selanjutnya di dalam penentu keberhasilan sintesis aspirin yaitu faktor kesalahan di dalam melakukan atau kesalahan di dalam melakukan percobaan tersebut, seperti kita itu salah di dalam melakukan kemurnian zat gitu, atau kita itu salah di dalam melakukan penimbangan zat, yaitu tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, terus kita juga salah di dalam atau kurang mengerti di dalam kebersihan alat yang digunakan, karena kalau alat yang digunakan tidak bersih itu akan berefek samping di dalam pembentukan atau keberhasilan sintesis aspirin tersebut. Nah, terus kesalahan di dalam melakukan pemanasan, misalnya kayak terlalu berlebihan suhunya gitu, atau terlalu rendah, itu salah. Itu akan menghasilkan rendemen yang berbeda gitu. Terus kesalahan di dalam melakukan penyaringan zat. Nah, jadi kalau kita ini melakukan penyaringan zat itu ya harus benar-benar disaring, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena kalau misalnya tertinggal, maka akan menghasilkan hasil yang berbeda nantinya. Atau bisa dikatakan pembentukan aspirin tersebut gagal. Gitu. Jadi cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan berdasarkan permasalahan atau pertanyaan yang telah saya jelaskan tadi, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, selamat pagi.